Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik, oke? Oke, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang IPA KD 3.4 dan 4.4, yaitu menjelaskan perbedaan gaya dan gerak serta hubungan gaya dan gerak. Kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, yaitu menentukan tokoh pada teks fiksi serta mengelompokkan tokoh pada teks fiksi. Oke, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gaya. Nah, di sini Bapak akan bahas kembali apa itu gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak itu merupakan proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, sebuah benda itu dapat dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Nah, anak-anak hebat, tahu itu tumbuhan? Tumbuhan itu sebenarnya juga bergerak loh. Nah, tumbuhan bergerak ketika tertiup embusan angin. Nah, begitu pula dengan benda mati. Benda mati juga itu bisa bergerak. Untuk selanjutnya, di sini bahwa gaya itu memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda loh. Apa saja itu? Yang pertama, gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Contohnya, Made menendang bola ke arah gawang, Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan Jonas mengayuh sepeda. Nah, kemudian yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, Jonas mengerem sepeda yang melaju, Made menangkap bola, dan Dedi menahan gerakan bola dengan kakinya. Selanjutnya, yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Kemudian, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan, dan ayah memutar arah mobil yang dikendarainya. Yang keempat yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisin atau Play-Doh. Kemudian ibu memotong kue dengan pisau. Dan ayah membuat guci dari tanah liat. Nah, ini merupakan hubungan antara gerak terhadap suatu benda. Nah, jadi apa perbedaannya gaya dan gerak? Nah, perbedaannya, gaya itu dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak itu disebabkan oleh adanya gaya. Nah, jadi gaya itu dapat memengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak itu tidak memengaruhi bentuk benda. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peran tokoh dalam teks fiksi. Sebelumnya sudah belajar tentang teks fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu merupakan karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan
bukan berdasarkan kejadian nyata. Nah, jadi teks fiksi itu merupakan teks yang berdasarkan hayalan ya, jadi tidak berdasarkan kenyataan. Nah, anak-anak hebat, teks fiksi itu memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut itu memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Nah, untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Nah, ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, agar lebih mengerti, mari kita baca teks berikut ini. Aladin dan lampu wasiat. Sampailah Aladin di mulut gua yang ternganga lebar, ia masuk dengan keraguan. Kaki Aladin tidak sengaja menyentuh beberapa benda usang. Ada panci, sodet, piring, dan sebuah lampu tembaga. Aladin mengambil lampu tembaga tersebut dan mencabut sumbatan pada tutupnya. Lalu muncullah asap tebal dari lubang lampu diiringi dengan suara tawa yang menggelegar. Aladin beringsut dari tempat duduknya karena ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan badannya lemas, tidak bisa bergerak. Ia hanya mampu bersandar pada dinding gua. Muncullah sosok berbadan besar dengan kulit serba hijau dari tengah asap. Matanya besar, membelalak, dan mulut yang menyeringai. Raksasa itu menatap tajam dirinya. "Apa yang Tuan inginkan?" tanya raksasa. "Jangan takut, Tuan. Saya jin penunggu lampu. Terima kasih sudah membebaskan saya." Walaupun ragu, akhirnya Aladin memberanikan diri berbicara. "Saya lapar," ucap Aladin. Seketika raksasa berkata, "Abrakadabra." Maka dengan sekejap tersajilah makanan lezat di hadapan Aladin. Alangkah senangnya Aladin melihat aneka makanan lezat tersebut. "Makanlah, Tuan, habiskan semuanya." Aladin menyantap seluruh makanan itu dengan lahap. Selesai makan, raksasa meminta kepada Aladin agar lampu selalu dibawa dan mengusap 3 kali jika menginginkan bantuan. Semenjak itulah Aladin berteman dengan jin penunggu lampu tersebut. Nah, setelah kita membaca teks Aladin dan lampu wasiat, barulah kita dapat menentukan tokoh protagonis, antagonis, tokoh utama, tokoh tambahan, dan watak. Nah, jadi di dalam isi teks tersebut, yang pertama, tokoh protagonisnya itu adalah Aladin dan jin. Kemudian tokoh antagonisnya itu tidak ada karena di dalam teksnya itu hanya 2 tokoh. Kemudian tokoh utamanya adalah Aladin dan tokoh tambahannya adalah jin. Sedangkan berdasarkan wataknya bahwa Aladin itu baik dan jin juga baik. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi hari ini telah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa gaya itu tadi memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Itu ada 4. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, sedangkan untuk menentukan tokoh dalam teks fiksi, berarti kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan memperhatikan alur dan konflik. Nah, barulah kita dapat menentukan siapa tokohnya, bagaimana wataknya, siapa tokoh utamanya, dan siapa tokoh tambahannya. Nah, untuk sekarang ada tugas yaitu IPA halaman 66 dan Bahasa Indonesia halaman 68.
Nah, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dimengerti. Nah, apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.